Salam dan bahagia. Saya Dwi Fitri Paramita SPD MPD, DGP Angkatan 6 Kabupaten Rembang dari SMP Negeri 3 Rembang. Di sini saya akan menampilkan aksi nyata dari modul 3.3 yaitu pengelolaan program yang berdampak pada murid. Tujuan pembelajaran adalah 1. CGP dapat menjalankan tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. 2. CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Prakarsa perubahan dari program ini adalah untuk menguatkan interaksi sosial antar murid melalui program proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bangun Jiwa Raga dan judul Sekolahku Keluarga. Tujuan program ini adalah 1. Mengurangi tindak perundungan atau bullying di sekolah. 2. Menciptakan suasana yang nyaman di lingkungan sekolah. 3. Murid mampu berinteraksi secara positif dan sehat dengan teman. Dan 4. Meningkatkan potensi akademik dan non-akademik murid. Adapun tahapannya sebagai berikut. Buat pertanyaan. Dalam tahapan ini, tindakan yang dilakukan untuk memperoleh jawaban adalah berdiskusi dengan teman sejawat untuk mengidentifikasi hal-hal menarik dari suasana sekolah yang nyaman, bebas dari perundungan, dan juga menentukan pihak mana yang harus dilibatkan. Kemudian, rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid adalah dengan cara melakukan sesi diskusi bersama perwakilan kelas 7, 8, dan 9 untuk menguatkan ide tentang program yang mengarah pada penanaman anti perundungan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, murid mengungkapkan gagasan baik lisan maupun tulis. Setelah melalui tahapan buat pertanyaan, maka dapat direfleksikan yang pertama, fakta. Program P5 Sekolahku Keluargaku ini digagas karena fenomena bullying yang makin marak di lingkungan siswa. Baik bullying langsung maupun bullying melalui dunia maya, yaitu melalui media sosial. Selain itu, program ini juga merupakan rekomendasi dari rapor pendidikan sekolah. Program ini diawali dengan diskusi dengan teman sejawat dan penjajakan fakta serta pengumpulan ide dari feeling atau perasaan. Dalam melaksanakan aksi nyata, saya merasa sangat bersemangat, tertantang, dan optimis bahwa tujuan dari program ini dapat terwujud. Kolaborasi yang harmonis antar guru, siswa dengan guru, dan sekolah dengan mitra luar sekolah juga menambah keoptimisan saya akan terwujudnya tujuan P5 ini, yaitu Sekolahku Keluarga. Pembelajaran yang saya dapat yang pertama, pentingnya bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk mendapatkan ide baru yang lebih baik. 2. Pelibatan murid dalam penyusunan program memberikan suasana positif, karena murid menyuarakan pikirannya, menentukan pilihan, dan merasa ikut memiliki kegiatan sekolah. 3. Murid merasa terpenuhi kebutuhannya. 4. Menumbuhkan kepercayaan diri dan jiwa kepemimpinan murid. Lalu, apa yang akan didapat di masa yang akan datang? Diskusi dengan warga sekolah membuat program ini menjadi jauh lebih matang dalam hal strategi pelaksanaan dan pemetaan aset yang dimiliki oleh sekolah. Dengan demikian, diharapkan tujuan dan dampak positif program ini dirasakan untuk jangka panjang, baik bagi siswa secara pribadi maupun bagi sekolah. Diharapkan pula kepala sekolah, guru, dan orang tua ikut
memantau dan mengawasi program kegiatan ini, sehingga dapat menunjukkan suasana nyaman dalam berinteraksi. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pada tahapan ini, rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan adalah dengan cara melakukan observasi aktivitas murid baik di dalam maupun di luar kelas untuk mengetahui interaksi mereka dengan teman. Kedua, melakukan sesi diskusi atau curah pendapat bersama perwakilan murid kelas 7, 8, dan 9 untuk mengetahui pemahaman mereka tentang anti perundungan dan usaha menanggulangi perundungan dan menciptakan persaudaraan di sekolah. Setelah melalui tahapan ambil pelajaran, maka direfleksikan sebagai berikut. Fakta. Program P5 Sekolahku Keluargaku ini lahir dari kondisi real pada anak zaman sekarang. Loss karakter akibat dari pandemi COVID tidak dapat dipungkiri, sehingga langsung berimbas pada perolehan rapor pendidikan yang kurang bagus. Pada tahapan ambil pelajaran ini, saya melakukan observasi pada siswa baik di dalam maupun di luar kelas, dan hasilnya sungguh menyenangkan. Beberapa anak menyatakan bahwa komunikasi yang sehat dan kondisi nyaman berada di sekolah menjadikan mereka bersemangat dalam belajar dan memunculkan perasaan yang bahagia. Feeling atau perasaan saya melihat semangat belajar dan kebahagiaan murid di sekolah menjadikan saya merasa lebih bahagia dibandingkan para murid. Saya antusias dalam melanjutkan program yang berdampak pada anak ini. Dengan demikian, saya yakin kolaborasi dan komunikasi yang sehat antara murid dengan murid, guru dengan murid adalah kunci untuk membuat sekolah menjadi tempat tumbuhnya generasi yang kelak dapat mencapai keselamatan untuk dirinya sendiri. Pembelajaran yang saya dapatkan yang pertama, program Sekolahku Keluargaku ini memberikan dampak positif pada murid dalam berinteraksi, yang selanjutnya berimbas pada semangat belajar. 2. Murid merasa dihargai ketika dilibatkan langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga rasa kepemilikan terhadap sekolah menjadi kuat. 3. Pentingnya peran guru menjadi fasilitator dalam mengakomodasi ide dan keinginan murid, sehingga program yang dilaksanakan di sekolah adalah program yang berpihak pada murid. Lalu, apa yang akan didapatkan di masa yang akan datang atau future? Program Sekolahku Keluargaku ini merupakan program intrakurikuler yang menumbuhkan budaya positif murid. Diharapkan program ini menumbuhkan kepemimpinan murid dan meningkatkan kompetensi murid baik di akademik maupun non-akademik. Melalui program Sekolahku Keluargaku ini juga diharapkan murid dapat bertumbuh menjadi generasi yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sebelum mengakhiri aksi nyata ini, ada satu kutipan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Adab sopan santun bukanlah hal yang diperjualbelikan, tapi adab sopan santun merupakan tabiat, perangai yang berada di dalam hati seseorang yang terdidik. Untuk inilah arti penting kita sebagai seorang guru untuk memunculkan budaya positif anak didik kita. Terima kasih. Guru Penggerak Indonesia, dengan cinta kami berkarya. Salam dan bahagia.